Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Gina. Dia terlihat sangat pusing. Karena tempat lama dia bekerja baru saja digerebek oleh polisi. Jadi ceritanya Gina ini bekerja sebagai wanita callingan guys. Karena hal itulah Gina pun terpaksa harus mencari pekerjaan baru. Hingga pada akhirnya dia pun mendatangi sebuah motel. Di sana dia pun bertemu dengan Ibu Maria sang pemilik motel tersebut. Dia mulai menjelaskan pekerjaan Gina, yang tak lain juga merupakan sebagai wanita callingan di motel tersebut. Karena tak ada pilihan lain, Gina pun akhirnya menerima pekerjaan itu. Kemudian sore harinya, ketika Gina baru kembali dari Alfamart, ia pun tak sengaja bertemu dengan putri pemilik motel yang bernama Yemi. Dan anehnya tatapan wanita itu tampak dingin pada Gina. Itu semua dikarenakan Yemi menganggap dirinya terpelajar, sehingga tak pantas jika bersebelahan dengan Gina. Keesokan harinya Gina pun mulai bekerja sebagaimana mestinya. Lantas setelah sudah beres dan tamunya akan keluar, ia malah lupa mengunci sangkar burungnya. Hal ini pun dilihat oleh mereka semua. Kemudian siang harinya ketika Yemi sedang bertemu kekasihnya, ia pun terlihat sangat menjaga kehormatannya. Bahkan untuk sekedar duduk di sebelahnya dan mencoba mendekatinya. Namun Yemi langsung memarahinya. Di sisi lain ayah Yemi terlihat sedang menggambar ikan di dinding penginapannya agar lebih menarik. Namun sesaat kemudian Gina pun datang. Dia langsung berinisiatif untuk membantunya. Tentu hal ini pun membuat Pak Broto sangat terkejut. Karena Gina begitu ramah kepadanya. Dan tentunya karena Gina terlihat begitu cantik. Sehingga Pak Broto pun mulai tertarik. Akhirnya sambil sembunyi-sembunyi, Pak Broto pun langsung ngegas ke kamarnya dan melakukan main-main bersama. Setelah selesai, bodohnya seperti tamu yang sebelumnya, Pak Broto malah sampai lupa mengunci sangkar burungnya. Yang mana hal itu sampai dilihat oleh Yemi. Dari situlah ia mulai curiga dan teringat akan tamunya Gina tadi pagi. Sore harinya ketika sedang membersihkan diri, adiknya yang bernama Hyunwoo tak berkedip kala melihat Gina yang baru keluar dari kamarnya. Melihat hal itu, Yemi pun langsung menegur sang adik. Tak lama setelah itu, mantan bos Gina nampak mendatangi motel tersebut untuk mencari Gina. Pria itu bernama Alex dan ia baru saja bebas dari penjara. Maksud kedatangannya adalah untuk main-main bersama Gina. Lalu setelah itu ia juga meminta sejumlah uang darinya. Keesokan harinya ketika sedang membersihkan diri, secara tiba-tiba Gina mengalami mual. Bu Maria pun panik karena mengira bahwa Gina berbadan dua. Akhirnya Gina pun disuruh untuk memeriksanya di klinik. Dan beruntungnya dia hanya masuk angin. Kemudian ketika hendak pulang tak sengaja ia bertemu dengan Yemi. Ia pun mencoba berbagi payung dengannya. Namun Yemi terlihat marah dan kemudian pergi dari sana. Semakin hari Hyunwoo semakin penasaran pada Gina. Pemuda itu pun mulai memasang sebuah alat agar bisa mendengar percakapan Gina dengan tamunya. Suatu malam tamu Gina memintanya untuk menggunakan seragam SMA Jepang. Gina pun menurutinya dengan sepenuh hati. Sementara di sisi lain Hyunwoo mendengar kegiatan Gina dan tamunya. Mereka berpura-pura kalau Gina tak mengerjakan tugas dan dihukum oleh Pak Guru untuk main-main bersamanya. Mereka pun melakukannya dengan semangat. Sampai Pak Broto mendengar teriakan Gina. Ia pun akhirnya mendatanginya dan memberikan tamu Gina beberapa bogeman. Sehingga tamu tadi melaporkan kejadian itu pada polisi yang kebetulan lewat. Namun karena sudah dapat setoran dari Pak Broto,
Polisi itu pun tak mempedulikan laporan pemuda itu. Karena hal itulah Gina pun memutuskan pergi ke pantai. Dia menenangkan diri dengan meluapkan hobinya dalam hal melukis. Namun tanpa disangka, ia malah menemukan Hunwo di salah satu sudut pantai. Dalam kesempatan itulah, Yunwo yang hobi fotografi meminta bantuan kepada Gina untuk menjadi modelnya dikarenakan dirinya hendak mengikuti kontes. Dan untungnya Gina mau membantunya. Bahkan lebih mantapnya lagi, Gina mau difoto oleh Yunwo tanpa armor sedikit pun. Melihat keindahan di depan matanya, Yunwo pun kembali memohon. Karena sebentar lagi dirinya akan berusia 17 tahun. Dan sangat ingin melepas keinginannya dengan Gina. Namun di situ Gina mengatakan, kalau usianya kini belum genap 17 tahun. Sehingga ia harus menunggunya beberapa bulan lagi. Yunwo yang sudah cenat-cenut gak karuan, rela mengeluarkan sejumlah uang. Namun Gina tetap menolaknya dengan sopan. Hingga di suatu hari, Yunwo diam-diam melempar sebuah batu ke arah mantan bos Gina. Karena kesal Gina selalu dimanfaatkan olehnya. Lalu malam harinya ia pun menceritakan kelakuannya tadi sore. Dan berkata kalau dirinya melakukan hal itu karena tak suka dengannya. Yang suka memanfaatkan Gina. Mendengar itu, Gina pun sedikit terharu. Dan sebagai ungkapan terima kasihnya, Gina akhirnya luluh dan mau mengabulkan keinginan Yunwo. Di sisi lain Yemi pergi ke kamar Yunwo dengan maksud ingin meminjam Walkman-nya. Namun saat didengarkan, ia malah mendapati sang adik yang sedang main-main bersama dengan orang yang paling ia benci. Setelah kembali ke kamarnya, Yemi pun langsung menegurnya. Esoknya harinya Yemi mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya ingin membeli Walkman. Namun sang ibu mengatakan kalau ia tak memiliki uang sebanyak itu. Sementara Gina yang sedang menyetrika tak sengaja mendengar percakapan mereka. Malam harinya setelah kembali ditolak main-main bersama, kekasih Yemi memutuskan untuk menghubungi temannya dan meminta rekomendasi tempat terbaik untuk melepas keinginannya. Saat itulah temannya menyarankan bahwa untuk pergi ke motel dan bertemu dengan Mbak Gina, yang ternyata kekasih Yemi ini tidak mengetahui kalau motel itu adalah milik orang tua Yemi. Ia pun datang dengan begitu polos dan langsung ditangani oleh Mbak Gina dengan serius. Namun sesaat kemudian Yemi pulang dan menyadari ada sepatu milik kekasihnya. Ia tak menegurnya dan langsung masuk ke kamarnya dan dikejutkan dengan keberadaan sebuah Walkman baru. Ia berpikir bahwa itu dibelikan oleh ibunya. Setelah itu Gina pun langsung menghubungi kekasihnya. Beruntung kekasihnya itu belum melakukan apa-apa. Yemi kemudian memberitahu bahwa besok Yemi mau memperkenalkannya kepada kedua orang tuanya. Keesokan paginya karena kekasih Yemi akan datang, Bu Maria pun meminta Gina untuk pergi dulu dan jangan kembali sampai ia mengabarinya. Kemudian beberapa saat kekasih Yemi pun datang. Mereka langsung menyambutnya dengan baik. Namun ketika hendak makan bersama, tiba-tiba Gina muncul dalam keadaan teler. Yemi pun mengatakan kalau ia adalah Art di rumah ini. Mendengar hal itu Gina pun sakit hati dan tanpa sadar berkata kalau ia adalah tulang punggung keluarga ini. Dan ia bekerja untuk menemani pria semacam kekasihnya Yemi. Mendengar hal itu, Bu Maria pun seketika terdiam. Dia teringat kalau wajah kekasih Yemi ini seperti tidak asing lagi. Dia seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Karena panik Yemi dan kekasihnya pun memutuskan untuk pergi. Setelah kepergian mereka Gina pun sadar
Kalau yang baru saja ia katakan itu salah. Malam harinya, karena baru pulang larut malam, Ibu Maria pun mengkhawatirkan kabar Yemi. Di situ ia menjelaskan kalau kekasihnya adalah pria yang baik dan setia. Sang ibu pun tak mau ambil pusing dan langsung mempercayainya. Kemudian sang ibu pun melihat ke meja dan menemukan sebuah Walkman. Karena hal itulah dia pun bertanya kepada Yemi. Namun Yemi mengira kalau itu dibelikan oleh sang ibu. Karena hal itulah mereka pun menjadi bingung dan saling bertanya-tanya sendiri hingga pada akhirnya mereka pun sadar kalau Gina yang membelikan Walkman tersebut. Keesokan harinya mereka bertiga bertemu untuk menanyakan apakah benar kekasih Yemi ini tidak melakukan apapun malam itu. Mendengar hal itu Gina pun menjawab. Namun dia berbohong dengan mengatakan kalau kekasihnya itu sangatlah buas. Mendengar hal itu Yemi pun langsung marah dan membogem kekasihnya. Yemi juga mengembalikan Walkman-nya. Seraya berkata jika ia tak sudi menerima pemberian darinya. Keesokan harinya karena merasa sakit pada talas bogornya, Yunwo pun memeriksa ke dokter. Dokter pun mengatakan kalau itu harus segera diatasi. Kemudian ketika akan masuk ke ruangan khusus, ia malah berpapasan dengan Pak Broto yang baru saja mengobati sakit yang sama. Mereka pun merasa malu dan berjanji untuk merahasiakan semua ini. Di waktu yang sama, Yemi mengadukan kepada ibunya bahwa Yunwo sudah main-main bersama dengan Gina. Dia mendengarnya melalui Walkman yang ada di kamar Yunwo. Hal ini pun langsung menyulut emosi sang ibu. Dan kemudian pergi ke kamar Gina. Dia menyuruhnya untuk angkat kaki dari penginapannya. Beberapa saat kemudian, ketika hendak membereskan kamar Gina, Yemi melihat beberapa hasil lukisan Gina. Ia juga memperhatikan barang-barang di kamar dan menemukan gambar dirinya. Di saat itulah ia tersadar kalau Gina sebenarnya baik pada mereka. Bahkan biaya kuliahnya dipikir-pikir juga merupakan hasil dari jerih payah Gina. Dia pun merasa bahwa dirinya sudah keterlaluan pada Gina. Keesokan harinya Yemi diam-diam mengamati keseharian Gina, yang sedang menikmati kebebasannya selama seharian penuh. Sampai pada akhirnya, Gina pun menyadari keberadaan Yemi dan berusaha untuk menghindar. Karena kehilangan jejak, Yemi malah melakukan semua kegiatan yang Gina lakukan. Gadis itu benar-benar ingin menjalani kehidupan yang Gina jalani. Sampai pada akhirnya Yemi menyadari kalau Gina ternyata juga memperhatikannya. Pada akhirnya mereka pun kembali baikan. Dan mereka juga kembali ke rumah Pak Broto. Hari-hari telah berlalu. Mantan bos Gina kembali datang dengan tujuan untuk meminta sejumlah uang darinya. Gina yang beberapa hari ke belakang ini tidak bekerja. Dia mengaku tak punya uang. Mendengar hal itu mantan bos Gina pun sangat marah. Namun beruntung kali ini Yemi menolongnya. Sejak kejadian itulah, mereka berdua semakin dekat layaknya sepasang sahabat. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.